Istilah SDM atau sumber daya manusia rendah muncul di Indonesia dan mulai menjadi lumrah dalam kehidupan kewarganegaraan atau bermasyarakat, terutama dalam setahun belakangan ini. Hal itu juga didukung kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan di negara ini, hingga akhirnya menciptakan generasi-generasi yang tolol, generasi-generasi yang bego, dan generasi-generasi yang bodoh dan juga tidak beradab. Tapi hal itu juga tidak hanya berlaku bagi kalangan menengah ke bawah, tapi juga berlaku bagi kalangan atas, seperti orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di instansi-instansi tertentu, atau misalnya para pejabat, penegak hukum, dan lain sebagainya. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Mikael Effendi. Kali ini gue akan membawakan tema SDM rendah di negara kita. Kalau kalian mendengar kata SDM rendah, pasti kalian udah gak heran ya, artinya seperti apa, maknanya seperti apa. Kalian harusnya udah tahu lah ya sampai situ ya. Dan kalian juga harusnya udah tahu kalau kata-kata ini tuh sangat marak di internet ya setahun belakangan ini ya, untuk mendeskripsikan beberapa kategori orang gitu, seperti orang bego, tolol gitu, bisa disebutkan juga gitu, sebagai kategori sumber daya manusia yang rendah gitu. Jadi ya, sumber daya manusia rendah sebenarnya nggak cuma terkait kebodohan atau misalnya apa, tapi ya adab juga termasuk, semua, pokoknya semuanya lah yang bisa dibilang merupakan kenegatifan dari seseorang itu bisa disebut SDM rendah. Kalau dalam pemahaman masyarakat kita yang sekarang ya, jadi itu nggak cuma masalah misalnya masalah pekerjaan, masalah fisik, mental aja, tapi pendidikan juga termasuk, karena memang itu merupakan hal utama dalam kehidupan gitu. Seperti kalian bisa tahu kan, kategori SDM rendah tuh di internet tuh banyak, bahkan banyak orang yang bisa dibilang mengatasnamakan SDM rendah. Harusnya kalian ya memang sefaktanya memang harusnya kalian sadar diri. Kalian bilang SDM rendah untuk orang lain, kalian ngatain orang lain SDM rendah, apakah kalian sudah sempurna? Kesempurnaan hanyalah milik Allah, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Cuman kalian harusnya bisa menjadi lebih baik lagi kan, untuk menghindari kata-kata SDM rendah itu, karena SDM rendah itu tergantung dari kesadaran diri kalian mau berubah atau tidak gitu. Untuk kalian, nah untuk orang-orang yang kalian kategorikan sebagai SDM rendah, kita nggak ada yang tahu. Kita ambil contoh simpelnya aja, gue bakal dihujat masa sih, dihujat orang-orang yang bisa dibilang mendukung hal seperti ini. Tapi salah satu kategori SDM rendah yang paling banyak di Indonesia adalah judi, slot, dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri, kebanyakan orang miskin itu berjudi untuk mengundi, menggambling nasib mereka. Anggapannya jadi kaya gitu, anggapannya dapat balasan gitu. Padahal kita tahu dark system judi itu diatur oleh bandar, dan ya seenaknya dia aja. Dia mau bikin kita menang, biar kita main lagi bisa. Dan anehnya masyarakat kita tuh gampang sekali dibodohi dengan hal-hal seperti itu gitu. Gampang dibodohi dengan hal-hal yang bisa dibilang instan untuk mendapatkan uang. Padahal mendapatkan uang dalam realitanya kan nggak segampang itu gitu. Kalau misalnya mendapat uang segampang itu, pejabat-pejabat atau hal-hal lain juga, kita semua jadi orang kaya udah. Tapi ya seperti kita yang tahu, judi itu kan gambling, mengundi nasib, mengundi uang, mengundi apa. Jadi belum tentu kita menang gitu. Nah, gue pasti bakal dihina-hina ya untuk punya penjudi, karena gue dikatain sok suci atau apa. Gue nggak sok suci, tapi setidaknya gue lebih pintar menghindari hal-hal seperti itu. Kepintaran seseorang tuh nggak dinilai dari gimana cara mereka berperilaku, tapi juga bagaimana cara mereka berpikir. Jadi balik lagi ke kasus penjudi. Jadi penjudi itu kan menggambling nasib. Kita nggak ada yang tahu nasib kita seperti apa. Kenapa? Ya itu menjadi prioritas utama di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan orang miskin saat ini. Itu miris sih, karena seharusnya kita tuh menjadi negara yang benar-benar bisa dibilang memantapkan diri kita untuk generasi emas 2045. Tapi kalau misalnya hal-hal ini masih diwajarkan, ya bisa dibilang masih banyak, ya sulit. Karena kalian tahu sendiri, orang-orang yang menjudi kata-kata otaknya tuh sudah bisa dibilang beku ya, tidak mau dinasihati, tidak mau apa, bukannya mereka merasa paling benar gitu. Menang juga enggak, tapi benar iya gitu. Jadi ini hal yang membingungkan sebenarnya, mereka tuh mau berarah kemana gitu. Nah, ini merupakan salah satu kategori SDM rendah yang cukup frontal dan cukup umum di Indonesia, karena memang penjudi itu banyak kan. Judi online lah, hingga akhirnya ngelit ke permasalahan-permasalahan lain, seperti misalnya kalau kalian nonton berita atau misalnya baca-baca di internet, kalau misalnya ada kasus penghilangan nyawa karena terlibat utang,
karena main judi online kalah gitu. Main judi online kalah menghilangkan nyawa. Kalian bisa pikirkan itu betapa bodohnya orang tersebut dalam memanage emosinya gitu. Udah kalah ya sudah gitu. Kita nggak pikirin lo ikut judi atau apa, tapi nggak usah melibatkan orang lain dalam kesengsaraan lo. Bayangin aja gitu, dalam kekalahan judi itu menjadikan orang tuh menjadi kriminal, meningkatkan kriminalitas. Itu yang berbahaya sebenarnya. Makanya harusnya judi-judi di Indonesia tuh di-ban, karena memang sudah membahayakan gitu ya. Bukan membahayakan diri sendiri dan perekonomian orang tersebut, tapi juga membahayakan orang lain yang misalnya terhubungan dengan tersebut, kayak misalnya pinjol, terlilit utang atau apa. Banyak kasus-kasus seperti itu yang akhirnya tuh berasal dari judi gitu. Jadi itu adalah merupakan salah satu bukti kalau SDM kita tuh rendah, karena banyak orang-orang penjudi seperti itu. Mereka nggak mikir gitu kalau nyari uang itu susah dan nggak ada yang instan di dunia ini. Jadi mereka ya maunya malas-malasan aja, yang penting menang gitu. Padahal belum tentu menang, dan semua itu juga nggak akan bisa dimenangkan gitu aja dengan kita sendiri, kecuali kita jadi bandarnya. Intinya kita buang-buang hal untuk suatu hal yang tidak berguna. Dan mereka nggak sadar hal itu. Sekalipun mereka sadar, mereka tidak peduli gitu. Jadi itu merupakan salah satu kebodohan yang hakiki yang ada di Indonesia. Apakah SDM rendah itu cuma begitu aja? Banyak yang mengkategorikan SDM rendah tuh banyak ya. Misalnya orang bodoh aja, orang yang tidak mengerti aja bisa dibilang SDM rendah juga, karena mungkin pendidikannya kurang atau pemahamannya kurang. Ya sebenarnya masuk-masuk aja. Gue juga bisa mengkategorikan diri gue sendiri sebagai SDM rendah gitu. Tergantung bagaimana orang melihat persepsinya masing-masing gitu. Cuman karena istilah ini memang udah marak di Indonesia, ya semua orang bisa dikaitkan dengan hal-hal seperti itu gitu. Tergantung kitanya aja bagaimana kita bisa memanfaatkan otak dan pemikiran kita, adab kita, untuk bisa menjauhi hal-hal seperti itu, menjauhi kata-kata SDM rendah. Menjauhi di sini dalam tanda kutip ya, bukan menjauhi kata-kata, maksudnya lebih menjauhi ke orang-orang yang bisa dibilang punya kategori seperti itu, karena biasanya orang-orang seperti itu ya memang bisa menjerumuskan kita juga untuk yang sama seperti dia. Jadi harus berhati-hati gitu. Misalnya aja mungkin kita bisa mengkategorikan SDM rendah itu seperti orang bodoh gitu, yang tidak berpendidikan gitu, padahal sudah sekolah. Kalau kita dekat-dekat dengan dia, kita bisa aja terjerumus hal yang sama seperti dia gitu. Ngapain kita mikir pendidikan, ngapain sekolah gitu kan, santai-santai aja gitu. Makanya kita harus menjauhi hal-hal seperti itu. Indonesia tuh kurangnya orang berpendidikan ya, kurangnya orang ber-IQ tinggi. Makanya kembali lagi, itu tergantung kita bagaimana kita memanage keinginan kita, memanage imajinasi kita untuk membatasi hal-hal seperti itu, agar kita lebih fokus ke pendidikan, ke pekerjaan, ke hal-hal yang memang lebih penting gitu, demi kehidupan kita, demi memajukan bangsa. Kalau kalian memang punya nasionalisme yang tinggi, kalau enggak ya minimal kalian tidak dibodoh-bodohi lah, seperti para penjudi online itu yang gampang sekali dibodoh-bodohi kan. Jadi ya itu semua balik lagi, tergantung dari kalian yang mau seperti apa. Tergantung dari gua juga yang sebagai lulusan SMK juga mau melanjutkan pendidikan seperti apa, mau melanjutkan kehidupan seperti apa. Jadi kategori SDM rendah ini banyak sebenarnya, tapi bisa dibilang pilihan kita ya cuma satu, hindari semua itu. Kita ngata-ngatain SDM rendah orang lain, belum tentu kita juga sempurna, belum tentu kita juga baik di mata orang lain. Bisa jadi kita juga merupakan kategori tersebut, cuman mungkin kita nggak mau mengakuinya, atau orang lain mungkin nggak menyebutkannya gitu, jadi kita nggak tahu. Jadi intinya tingkatkanlah pemahaman kalian terhadap dunia ini, misalnya nggak cuma dunia, tapi ya terkait dengan Tuhan juga, ketakwaan, ibadah juga termasuk. Cuman istilahnya kita, agar kita nggak gampang-gampang dibodohi oleh influencer yang bilang judi itu menguntungkan, yang bilang kripto itu menguntungkan, padahal semua rezeki itu sudah diatur gitu ya. Nggak mungkin kita bisa sama seperti dia. Walaupun kita bisa sama seperti dia, itu memang sudah takdir Tuhan gitu. Tapi usaha kita juga, cuman yang instan-instan seperti itu rata-rata ya gagal semua, gagal maneh gitu. Jadi lebih baik berusaha sampai mati-matian dibanding kita menerima hal yang instan seperti itu, tapi dari cara-cara yang bisa dibilang bisa dibilang ilegal atau bisa dibilang haram ya kalau misalnya dalam agama Islam. Jadi jauhilah hal-hal seperti itu. Dan SDM rendah tuh nggak menyangkut masalah perjudian doang, tapi masalah pendidikan juga yang makin rendahnya di Indonesia dan makin sulit ya, karena dipersulit juga oleh orang-orang atas. Kita tahu ilmu itu memang mahal, tapi kalau misalnya dimahal-mahalin terus, intinya jadinya semua orang jadi nggak berilmu gitu. Berakal aja deh, lebih simpel berakal. Pejabat-pejabat kita itu banyak yang tidak berakal. Nggak semua, maksudnya oknum-oknumnya aja gitu, yang bisa dibilang menjerumuskan orang lain juga jadi kesengsaraan, seperti korupsi apa segala macam kan. Akhirnya kita jadi susah kan untuk menjalani kehidupan di Indonesia, karena misalnya biaya pada mahal, pendidikan pada sulit, karena
kita sudah dipersulit oleh orang yang duduk-duduk di jabatan atas gitu. Dan kita orang-orang yang sudah sulit mempersulit diri kita sendiri dengan ikut judi apa segala macam. Nah, itu yang berbahaya. Jauhi kalian dari pemikiran seperti itu, please banget. Banyak-banyakin sekolah dan pendidikan aja ya, jangan usah mikirin kripto apa segala macam. Perluas pemikiran kalian, perluas wawasan kalian, perluas otak kalian dalam pendidikan agar kita nggak bisa dibodoh-bodohi. Nanti kalian juga akan merasakan manfaatnya sendiri gitu ya. Dan manfaatnya itu nggak mungkin misalnya, wah gua ngalamin pendidikan yang tinggi nih, gue bisa jadi hal-hal yang fantastis gitu, kayak misalnya jadi pejabat, jadi apa. Enggak, kebahagiaan orang itu beda-beda kan. Jadi bisa dibilang dengan kita memanage imajinasi kita, memanage ekspektasi kita. Kalau misalnya kita sekolah tinggi-tinggi, kita juga harus bisa berusaha setinggi-tingginya untuk mengincar pekerjaan yang kita cari gitu. Jangan misalnya kalau kita ngejar kuliah S3 gitu, tapi kalau ujung-ujungnya kita malasan cuma ngasih CV sama anu doang, tapi kita nggak berusaha mendapatkan pekerjaan apa yang kita inginkan, ya percuma juga gitu. Walaupun semua itu sudah diatur sama Tuhan ya. Jadi intinya ya jangan mau dibodohi dengan hal-hal seperti itu, judi apa segala macam. Tingkatkan otak kalian, karena kalian yang tahu kan SDM kalian itu selalu dikategorikan dengan orang-orang bodoh gitu. Jangan jadi bodoh lah minimal. Orang beradab pasti pintar, dan orang pintar belum tentu beradab kan. Tahu istilah seperti itu udah menjadi bukti kalau misalnya kita harusnya meningkatkan pemahaman kita terhadap dunia ini, karena dunia ini tuh jatuhnya itu menjebak kita ya. Kita nggak tahu berjalannya seperti apa, tapi ya kita harus tetap jalanin gitu. Jadi ya sumber daya manusia itu sebenarnya merupakan pemahaman yang menarik ya, karena harusnya itu bukan dikategorikan dengan hal-hal seperti ini, harusnya dikategorikan mungkin dengan wawasan Indonesia yang kurang, misalnya sumber daya manusia kayak tenaga kerja atau seperti apa. Tapi sekarang udah bisa dikaitkan dengan banyak kategori gitu, dan tugas kita yang menghindari kategori-kategori tersebut gitu. Kalau bisa kita jangan mengkategorikan orang seenaknya gitu. Kalau memang mereka SDM rendah ya udahlah ya. Tapi kita juga harus belajar gitu, kalau misalnya kita nggak boleh jadi seperti dia, kita nggak boleh mencontoh dia dalam kehidupan kita gitu. Kita harus bisa lebih pintar dari dia, kita harus bisa lebih jenius dari dia, kita harus bisa lebih beradab dibanding dia gitu. Nggak cuma lebih beruang gitu ya. Jadi ya itu aja sih. Jadi intinya jauhilah kalian dari SDM rendah ya. Tingkatkan pemikiran kalian, pemahaman kalian, pendidikan kalian, otak kalian gitu agar terjauhi dari hal seperti itu. Tingkatkan juga ibadah segala macamnya yang berhubungan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kalian juga mungkin bisa diberikan ketenangan gitu. Karena SDM rendah yang marak di Indonesia, jadi memang susah untuk dipisahkan. Jadi satu-satunya ya dari kita sendiri mau merubah diri kita. Untuk kita yang belum terkena hal-hal seperti itu, kalau misalnya yang memang sudah dikategorikan dalam SDM rendah, ya berubahlah menjadi lebih baik, jangan dijamin doang. Misalnya berubah menjadi lebih baik agar kalian tuh tidak disebut hal seperti itu lagi. Simpel aja, melakukanlah hal-hal yang bermanfaat gitu. Jangan judi atau apa, misalnya penjudi berhenti menjudi, misalnya bantuin orang atau apa. Simpel-simpel aja, selesai masalah kan. Nggak perlu diperpanjang gitu, karena udah tahu judi haram ya sudah gitu, jangan dilakukan. Sesimpel itu aja kalian udah bisa jadi orang hebat gitu. Karena sulit mengatasi orang yang sudah kecanduan gitu, karena orang kecanduan pasti otaknya itu sudah didoktrin untuk melakukan hal itu terus-menerus seperti judi gitu kan. Oke, kita lupakan masalah judi, masalah pendidikan yang memang miris di Indonesia ya. Jadi makin mahal pendidikan juga makin banyak SDM rendah di Indonesia yang makin meningkat hingga akhirnya memikirkan kalau sekolah itu nggak penting. Nah, itu salah satu kategori SDM rendah juga. Dan masih banyak sih, kayak misalnya simpel aja, gue akan bilang beberapa yang mungkin belum ketahuan, kayak pejabat-pejabat kita yang banyak korupsi. Itu termasuk SDM rendah juga, karena mereka bisa dibilang memanfaatkan kita untuk kepuasan mereka sendiri. Perpajakan apa segala macam, harusnya kalian udah paham lah sampai sini lah ya. Jadi ya istilahnya kita dimanfaatkan untuk hal-hal kepuasan mereka, jadi ya itu termasuk SDM rendah juga. Karena ini yang bikin kita kesel, karena ini merupakan bukti kalau Indonesia tuh IQ-nya tuh rendah, pendidikannya rendah ya karena seperti ini. Orang-orang atasnya aja tuh buruk gitu, apalagi yang di bawah kan. Orang-orang kalangan atas gitu, apalagi orang-orang kalangan bawah yang ikut termakan juga dengan hal seperti itu, jadi mereka jadi seenaknya gitu. Jadi ya udah, jauh-jauhi kalian, banyak berpikir lah, banyak menempuh pendidikan agar kalian tuh sadar mana yang salah, mana yang benar. Perbanyak juga beribadah agar kalian terhindar-hindar dari hal seperti itu. Oke, sekian dari gue Mikael Effendi, sampai jumpa di lain waktu dan bye-bye.